Saham Facebook terjun bebas, turun sampai 26% dalam hari bursa terakhir. Apakah kita seharusnya menjauh dari saham Facebook atau justru sekarang adalah kesempatan yang terbaik untuk membeli saham Facebook? Hai Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest dan kali ini kita akan membahas tentang berita terbaru mengenai saham Facebook atau Meta Incorporation. Ya, sekarang sedang menjadi pembicaraan hangat ya di dunia investasi. Bahkan di media-media berita di Indonesia sekarang juga sedang banyak diberitakannya seperti di Detik Finance contohnya. Saham Facebook anjlok bikin Wall Street ketar-ketir. Lalu ada juga dari Liputan 6, saham Facebook merosot 20% imbas pendapatan lesu. Satu lagi dari investor.id, pendapatan tak sesuai ekspektasi, saham Facebook anjlok 20%. Dan memang ya, penurunan saham Facebook adalah penurunan terbesar dalam satu hari ya. Jadi saham perusahaan yang turun paling besar dalam waktu satu hari sejak tahun 2018 bulan Juli itu adalah Facebook. Sehingga menyebabkan market kapitalnya itu turun sampai 238 miliar dolar ya. Ya tuh. Sekarang di bulan Februari tahun 2022. Yang kedua itu di bulan September tahun 2020 yaitu saham Apple sempat turun sampai 182 miliar dolar. Lalu di peringkat ketiga ada Microsoft yaitu di bulan Maret tahun 2020 itu penurunannya sempat signifikan sampai 178 miliar dolar. Nah, permasalahannya di sini Sobat Investor. Ini Apple, Microsoft, dan lain sebagainya ini kan saat-saat di mana pandemi merebak ya. Investor pada panik dan mereka pada menjual sahamnya. Dan akibat dari pandemi juga menyebabkan Apple di bulan September juga di laporan keuangannya pada saat itu juga menurun ya sempat, sehingga menyebabkan penurunan harga saham yang sangat signifikan Sobat Investor. Nah, sejak saat itu penurunannya nggak sebesar itu lagi sampai sekarang di mana Facebook setelah mengeluarkan laporan keuangan kuartal keempat tahun 2021 ya berarti yang dikeluarkan kemarin, menyebabkan penurunan harga sahamnya sangat signifikan ya, sehingga market capitalnya turun sampai 238 miliar dolar. Nah, sekarang kita lihat nih apa sih yang menurun dari laporan keuangannya Meta atau Facebook ya. Nih saya kutip dari situs CNBC Global, Facebook share plunge more than 20% on weak earning, big forecast miss. Nah, jadi memang ada prediksi-prediksi yang tidak tercapai dari laporan keuangan Facebook ini Sobat Investor. Ini berhubung laporan keuangannya belum ditambahkan ya di situs Google Finance, kita akan cuplik dari laporan keuangan yang disajikan di CNBC Sobat Investor. Facebook baru saja mengeluarkan laporan keuangan kuartal keempat dan laporan keuangannya tidak begitu menggembirakan ya, karena laporan keuangannya itu tidak lebih tinggi dari ekspektasi para analis Sobat Investor. Kita lihat di sini ya, earning per share atau laba per sahamnya sebesar 3,67 dolar per lembar saham, itu lebih rendah dari ekspektasi analis sebesar 3,84 dolar per lembar saham. Lalu secara pendapatan atau revenue ya, 33,67 miliar dolar sebenarnya itu masih lebih tinggi sedikit dari prediksi analis yang sebesar 33,4 miliar dolar Sobat Investor. Jadi secara pendapatan itu sebenarnya masih lebih tinggi ya dari prediksi analis, tapi secara laba itu lebih rendah Sobat Investor. Facebook juga tidak berhasil melampaui prediksi analis di beberapa sektor lain, yaitu di daily active users atau pengguna aktif harian diprediksi sebesar 195 miliar pengguna per hari, sedangkan laporannya sebesar 1,93 miliar pengguna per hari. Lalu dari monthly active user atau pengguna aktif bulanan yang dilaporkan sebesar 2,91 miliar pengguna, sedangkan prediksi analis sebesar 2,95 miliar pengguna. Jadi sedikit di bawah prediksi analis Sobat Investor. Pendapatan rata-rata per user atau average revenue per user itu dilaporkan sebesar 11,57 dolar, sedangkan prediksi analis sebesar 11,38 dolar Sobat Investor. Sebenarnya kalau kita lihat dari laporan keuangannya itu miss-nya itu nggak terlalu lebar ya, hanya sedikit-sedikit saja Sobat Investor. Tapi karena
Facebook itu sangat jarang lebih rendah dari ekspektasi analis, atau Facebook itu hampir selalu lebih tinggi ya laporan keuangannya dibandingkan dengan ekspektasi analis. Dan yang sekarang kali pertama Facebook itu melaporkan daily active usernya itu lebih rendah dari prediksi analis sejak beberapa tahun belakangan, Sobat Investor. Maka respon pasar sangat-sangat negatif, menyebabkan harga saham Facebook itu turun sangat signifikan, Sobat Investor, sampai 26,39% ya di hari bursa tanggal 4 Februari tahun 2022. Ini luar biasa dalamnya penurunan harga saham Facebook ini, Sobat Investor. Harga saham Facebook sekarang diperdagangkan di harga $237 per lembar saham ya. Tapi bagi yang tertarik untuk membeli sahamnya, tetap saja bisa membeli dengan nominal yang sangat kecil ya, seperti di GoTrade kita bisa membeli dengan harga $1 saja, atau di Nanoface juga bahkan lebih rendah lagi, yaitu kita bisa membeli saham Facebook hanya mulai dari Rp5.000 saja, Sobat Investor. Tapi bagi investor tradisional ya, yang membeli melalui broker-broker tradisional di Amerika dan di luar negeri ya tentunya, mereka harus membeli saham mulai dari $237 ini, Sobat Investor. Nah, dalam 5 hari terakhir ternyata juga turun sangat signifikan ya, sampai 19,36%, dan dalam 1 bulan terakhir turun sampai 29%. Nah, kita lihat di sini ya, sebenarnya dalam 1 bulan itu saham Facebook memang dalam fase yang bearish, sempat naik beberapa hari terakhir kemudian langsung anjlok lagi ya. Ini naiknya sebelum laporan keuangan dirilis ya. Investor-investor berharap mereka akan mendapatkan laporan keuangan yang positif dari Facebook, tapi ternyata harapan mereka pupus karena laporan keuangannya ternyata kurang bagus, dan harga sahamnya pun langsung anjlok, Sobat Investor. Dalam 6 bulan terakhir ternyata juga turun sahamnya sebesar 33,76%, dan dalam 1 tahun terakhir masih turun sebesar 10,78%. Ini adalah kejadian yang sangat jarang ya, di mana harga saham Facebook biasanya tiap tahun itu selalu naik. Tapi di tahun 2022 ini sepertinya menjadi awal yang kurang baik bagi Facebook ya, karena secara tahunan harga saham Facebook ternyata sedang terkoreksi atau turun sebesar 10,78%, Sobat Investor. Dalam 5 tahun terakhir masih naik ya tentunya sebesar 77%. Nah, sekarang kita lihat nih, dari titik tertingginya yang pernah mencapai harga $378 per lembar saham, itu harga saham Facebook sekarang sudah terkoreksi sampai 37,22%, Sobat Investor. Memang ini adalah penurunan yang sangat dalam ya. Ini pernah turun sangat dalam sekali, ini di sekitar tahun 2018 pernah turun sampai 39%, Sobat Investor. Jadi memang ini salah satu yang paling dalam penurunannya, meskipun ada yang lebih dalam ya, yaitu di sekitar bulan Juli tahun 2018 ini sempat turun sampai 40% ya dari titik tertingginya, kemudian naik lagi dan sekarang turun sekitar 37% dari titik tertingginya, Sobat Investor. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah sekarang adalah waktu yang terbaik untuk membeli saham Facebook, atau justru sebaliknya, sekaranglah saat kita jauh-jauh dari saham Facebook? Itu tergantung dari kepercayaan Sobat Investor terhadap masa depan dari saham Meta atau Facebook, Sobat Investor ya. Kalau Sobat Investor percaya bahwa kedepannya Facebook akan comeback atau akan naik lagi harga sahamnya, tentunya sekarang adalah waktu yang sangat baik untuk membeli saham Facebook, Sobat Investor. Tapi jika kalian nggak yakin dengan masa depan Facebook, ya tentunya jangan deket-deket ya, jangan berani beli. Nah, kalau menurut saya sendiri ya, saya tetap yakin ya dengan masa depan dari Facebook, karena biar bagaimanapun itu adalah perusahaan yang sangat profitable atau sudah menghasilkan keuntungan, Sobat Investor. Ini kita lihat di sini ya, di tahun 2020 secara annual reportnya ya, atau pendapatan tahunannya itu Facebook itu sudah membukukan keuntungan mencapai $29 miliar. Dan kita lihat nanti di tahun 2021 kalau udah genap 1 tahun nanti keluar di Google Finance, akan kita bahas lagi, akan saya update lagi ya, apakah pendapatannya laba atau tidak. Tapi saya prediksi tetap laba ya, meskipun labanya akan sedikit berkurang dibandingkan dengan tahun 2020, tapi kemungkinan akan tetap laba. Nah, kalau untuk saya sendiri, sekarang adalah waktu yang cukup bagus untuk mulai membeli saham Facebook ya, tapi dengan satu catatan, kita hold untuk jangka panjang, minimal banget 3 tahun ya, karena kita lihat nih, dulu sejarahnya juga pernah turun sangat dalam, sampai 40% ya di sini, dan kalau kita hold dari ini, anggaplah dulu kita membeli di harga pucuk nih, di sekitar harga $209, dan
sempat turun sangat dalam ya, sampai 40%. Lalu kita hold ini dari bulan Juli tahun 2018 ya, kalau kita hold 3 tahun sampai 2021 lah ya, kira-kira bulan Juli tahun 2021, kira-kira itu sudah bisa profit sampai 50% Sobat Investor. Jadi kalau kita lihat dari sejarahnya seperti ini, kemungkinan Facebook juga akan comeback ya, apalagi kalau ini kan kalau saya analogikan kita beli di harga pucuk ya, apalagi kalau kita sekarang beli di harga terendah seperti ini, kalau nanti kita hold dalam waktu 3 tahun atau lebih, kemungkinan kita akan cuan dengan jumlah yang sangat hebat ya, bisa sampai 190% nih kalau kita membeli di harga rendah seperti sekarang Sobat Investor. Oke, jadi apakah menurut kalian sekarang adalah waktu yang bagus untuk membeli saham Facebook, atau sekarang adalah waktu untuk menjauhi saham Facebook? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan jika kalian memiliki request saham apa yang ingin dibahas selanjutnya, tuliskan juga di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update terbaru dari Islam Invest. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus berinvestasi karena investasi adalah hobi.